Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim, shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa imami wa muhaddalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami hormati, dan khusus yang terhormat keluarga daripada mempelai perempuan Bapak Ahmad Sofi dan Ibu, dan juga dari mempelai laki-laki Bapak Suryansa dan Ibu, dan khususnya kedua mempelai yang sedang berbahagia. Masya Allah, senyumannya tidak pernah lepas, luar biasa. Akhina Husain Ariza dari Karimati, Sakinah kita Aprilia, Rizky Selvia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya lah kita bisa duduk-duduk sini bersilaturahmi, muwajahah, muhadarah dalam keadaan gembira, sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini yang penuh dengan kegembiraan, demikian juga Allah kumpulkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari kegelapan kekufuran ke terang benderangnya keimanan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'aqadakum minha. Dan juga kepada semua keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya Al-Fakir di sini yang pertama mengiringi mempelai laki-laki, yaitu keluarga daripada Bapak Suryansa, mengantarkan Akhina Al-Aziz Ustaz Husain Ariza melangsungkan acara yang sangat sakral, acara yang dihadiri oleh beribu malaikat, acara akad nikah yang dimana doa di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami di sini mengantarkan Akhina Al-Ustaz Husain Ariza, dan kami menyerahkan mempelai laki-laki ini kepada pihak keluarga perempuan Bapak Sofi. Mudah-mudahan penyerahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, tingkah laku, tutur kata, ucapan dan sebagainya, maka kami dari pihak laki-laki memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua adalah memenuhi permintaan daripada MC tadi yang memberikan tugas untuk kami memberikan tausiah kepada kedua mempelai berdua khususnya. Namun kita ketahui bahwa mempelai laki-laki ini seorang ustadz yang masya Allah
insya Allah nasihat-nasihat itu sudah ada di benaknya, tapi tidak apa-apa. Satu kata, dua kata yang bisa kita sampaikan untuk sekedar mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW itu mewasiatkan, menganjurkan, menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalur perempuan atau istri. Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum hattumuhunna bi amanillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Maka takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal perempuan ini, karena kamu telah mengambil perempuan ini dengan keamanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu diberikan kehalalan dia dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menghalalkan perempuan ini dengan kalimatnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa", maka nikahilah perempuan-perempuan itu. Allah menganjurkan, menghalalkan perempuan itu dengan nikah. Maka kita menikahi perempuan itu karena kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perempuan itu menjadi halal bagi kita. Maka takutlah kita kepada Allah di dalam perempuan ini. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf", dan pergaulilah perempuan ini dengan sebaik-baiknya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Harukum li ahli wa ana harukum li ahli", sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga, pada istrinya, dan aku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Dan di ayat hadis yang lain baginda Rasulullah SAW juga bersabda, harukum linisa, harukum linisa, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik menggauli perempuan atau istrinya. Ini bagaimana cara menggauli istri yang baik, insya Allah Ustaz Husin ini sudah paham karena sudah belajar pondok berlama-lamanya. Tidak usah dibayarkan, tidak usah terangkan lagi, insya Allah paham bagaimana harus menjaga tutur katanya, sikapnya, memenuhi segala apa yang dibutuhkan daripada pakaiannya dan tempat tinggalnya dan sebagainya. Insya Allah kita doakan Ustaz Husin ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memenuhi apa yang dibutuhkan di dalam mengarungi keluarga, bahtera kehidupan berkeluarga ini, insya Allah. Kemudian nasihat yang kedua mungkin khususnya kepada mempelai perempuan ini setelah dinikahi oleh seorang laki-laki, kewajibannya yang tadinya harus berbakti kepada kedua orang tua pindah kepada suami. Maka beban kehidupan dosa-dosanya itu akan dipikul oleh suami. Apabila seorang istri ini keluar atau berbuat dosa dan suaminya mengetahui atau diam saja, maka suami ini yang akan menanggung daripada dosa-dosanya. Maka beban daripada seorang suami ini sangat berat. Apa yang dikerjakan dilakukan oleh istri, dia keluar tanpa izin, keluar kota Badiyah tanpa menutup auratnya, maka suaminya menanggung dosanya. Nanti kalau di akhirat dia akan ditanya, kenapa suami istrimu ini keluar tanpa pakai menutup aurat, kamu diamkan saja. Maka ini sangat berat tugas daripada seorang suami. Semuanya dipikul oleh suami. Yang tadinya dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya, sekarang kebaktian itu pindah kepada suami. Harus dia mencari ridho suaminya. Kalau dia bisa mencari ridho suaminya, maka dia akan masuk surga dan disilahkan mau masuk surga dari pintu apa saja. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya perempuan itu insyalat hamsaha wa shamat sahraha wa hafidhat farjaha faqila laha udkhilil jannata min ayyi ababiha syi'ti. Kalau dia, si perempuan ini sudah bisa menjaga sholat 5 waktu dan puasa Ramadan penuh dan menjaga kehormatannya, maka akan dikitakan kepada dia, masuklah kau ke surga
dari pintu apa saja engkau kehendaki, selama dia bisa menjaga ini semua atau azwajah dan taat kepada suaminya, dia mendapatkan ridho daripada suaminya, maka akan dikatakan kepada perempuan ini, masuklah engkau ke surga dari pintu apa saja yang engkau inginkan, terserah bebas dari pintu-pintu surga itu. Ini seorang perempuan apabila sudah mendapatkan ridho suaminya, maka dia akan bahagia kelak di akhirat karena diperkenankan dia untuk masuk surga dari pintu amanah saja. Karena beban daripada suami, tanggung jawab daripada suami sangatlah besar. Perempuan ini tidak bisa menunaikan semua kewajibannya, hak-hak suami sepenuhnya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, hakul zaujah ala zaujatih anna law kanat korhatun alau kanat bihi korhatun la hasodha ma'adat haqqahu. Perempuan itu hak-haknya seorang suami itu sangatlah besar. Seandainya di tubuh suami itu ada koreng atau luka yang berdarah-darah dan istri itu membersihkan dengan lidahnya, maka yang demikian itu dia tidak akan bisa memenuhi hak-hak daripada suaminya. Ini menunjukkan apa? Di sini menunjukkan bahwa hak-hak seorang suami adalah sangatlah besar, sangatlah hebat, dan istri itu tidak bisa untuk memenuhi semuanya. Maka berbaik-baiklah seorang istri di dalam menggauli suaminya. Carilah keridhoannya. Apabila ada pertikaian atau apa, maka yang satu harus dingin, maka yang panas akan redam. Kalau panas sama panas akan terbakar, keras akan sama keras akan pecah. Maka salah satu dari keduanya harus pandai-pandai mengimbangi. Kalau satunya marah, satunya diam sampai reda. 1 hari 2 hari, mintalah tawasul kepada Allah dengan sholat 2 rakaat. Kita akan diberikan hatinya, baru memohon maaf. Jangan kedua-duanya membenarkan dirinya, tapi harus salah satu ada mengakui bahwa aku salah. Jangan membenarkan walaupun dia merasa benar, tapi dia harus datang untuk meminta maaf. Supaya apa? Supaya kehidupan berkeluarga itu menjadi langgeng, semuanya menjadi tenang, adem. Karena bahtera keluarga itu pasti, sebagusnya akhlak seorang, pasti ada cekcok antar suami dan istri. Gak akan mulus. Kita melalui lautan, pasti ada gelombang, pasti ada ombak yang besar, dan pasti kalian akan menghadapinya, dan pandai-pandailah di dalam menghadapinya. Maka kalau ada salah satu marah, satunya harus diam. Kalau marah sama marah pasti akan terbakar. Maka pandai-pandailah dalam menyikapi sesuatu yang pertikaian dan mulai berinfeksi ini akan terjadi. Maka Ustaz wasiatkan pandai-pandailah dalam menyikapi dalam hubungan berkeluarga. Ustaz doakan mudah-mudahan kalian langgeng, mawaddah dan rahmah, dan sampai akhir hayatnya. Insya Allah mendapatkan dzurriyyah yang thayyibah, yang kasirah, dan diridhoi Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kurangnya saya maaf Ibu dan Bapak semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Diaturkan, terima kasih. Hadirin para tamu undangan sekalian yang kami hormati, marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu sambutan penerimaan dari mempelai wanita kepada Bapak Haji Abdul Majid. Kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Suryansyah yang saya hormati, Bapak dari pengantin putra, Ahlul Bait, Bapak Sopini rahimahullah beserta Ibu,
Bapak-bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan bersama untuk bersilaturahim dalam rangka menyaksikan walimatul urus yang telah dilaksanakan akad nikahnya, dan hari ini jam ini kita syukuri bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami mewakili dari Bapak Sopingi, kami telah memperhatikan, mendengar apa yang telah disampaikan dari perwakilan dari pihak laki-laki, maka kami dari pihak wanita alhamdulillah menerima dengan sepenuh hati, dan kami tidak banyak berwasiat, hanya menekankan kami telah mendengar bersama apa yang telah disampaikan nanti tadi, semoga dapat dilaksanakan. Insya Allah kalau itu dilaksanakan, kehidupan kita akan damai. Semoga saudara Husin bisa menyesuaikan diri di dalam keluarga kami, begitu juga kehidupan dalam bertetangga dan bermasyarakat, sehingga bisa membawa kebaikan di negeri yang kita cintai ini. Demikian, saya ulangi lagi, kami menerima saudara Husin bin Pak Suryansyah, menerima dengan sepenuh hati. Semoga Allah memberikan berkahnya kepada kedua mempelai dan kepada kita semuanya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo duluan. Duluan. Ayo. Ayo. Ayo duluan.